Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ini adalah malam yang kedua saya mengisi SPD di Wihara Sariputa ini. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi malam, bahwa mulai malam hari ini saya akan menguraikan Dhamma. Dan sebagai temanya saya mengambil Dahara Sutta sebagai tema bahasan kita malam hari ini. Sudah merupakan kebiasaan bagi saya setiap kali berceramah, setiap kali menyampaikan pesan Dhamma, saya akan membahas satu sutta sebagai bahan uraian yang perlu saya sampaikan kepada para umat. Dan tepat pada malam hari ini saya mengambil Dahara Sutta. Dahara Sutta itu sebenarnya artinya itu mudah. Dan sutta ini diberikan nama sesuai dengan tema yang ada dalam sutta tersebut. Kalau biasanya ibu bapak dan saudara-saudara semuanya membaca parita pada hari Minggu, pada hari-hari biasa begitu, buka buku parita biru seperti itu, yang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya baca biasanya hanya Karanamita Sutta ataupun hanya Manggala Sutta seperti tadi. Tetapi kalau kita sebagai umat Buddha membuka Tipitaka, ada ribuan sutta yang ada dalam Tipitaka. Nah, oleh karena itulah setiap kali ceramah, setiap kali menyampaikan pesan Dhamma, saya usahakan untuk membahas satu sutta. Bagi ibu bapak dan saudara-saudara semuanya yang hidup di Sulawesi Tenggara begini, mungkin belum pernah melihat yang namanya Tipitaka. Tipitaka atau kitab sucinya agama Buddha itu mungkin belum pernah bahkan dipegang. Jangankan dipegang, dilihat pun belum pernah. Karena di Sulawesi Tenggara ini saya masih belum lihat Tipitaka yang lengkap. Tipitaka yang lengkap itu jumlahnya semua ada 45 buku. Itu yang dalam bahasa Pali. Kalau yang bahasa Inggris, di terjemahannya dalam bahasa Inggris itu pun ada lebih dari 45 buku sebenarnya. Karena kadang-kadang satu buku itu diterjemahkan ke dalam beberapa buku begitu. Antara bahasa Pali, Tipitaka bahasa Pali dan bahasa Inggris terjemahannya, kalau ditimbang itu ada 65,5 kilogram. Itu Tipitaka. Kitab sucinya agama Buddha itu harganya sekitar, mungkin sekarang kalau di total itu 50 juta. Itu harga kitab sucinya agama Buddha, dan mungkin kitab suci yang paling mahal di dunia.
Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya belum pernah lihat, saya sudah beberapa kali membelikan umat Buddha yang di Indonesia. Begitu waktu saya di Sri Lanka, mereka titip, kemudian mereka ngirimkan uang, kemudian saya yang membelikan karena di Sri Lanka itu ada. Kalau di Indonesia sendiri tidak ada yang jual, tapi kalau di Sri Lanka ada yang jual. Oleh karena itu ya, selama beberapa kali saya telah membelikan Tipitaka untuk beberapa wihara. Tentu dengan uangnya umat, itu harganya kalau dengan biaya kirimnya itu dari Sri Lanka sampai sini semuanya di total itu 50 jutaan. Jadi tak gampang untuk bisa mendapatkan Tipitaka lengkap. Bahkan di Indonesia tidak semua wihara di provinsi-provinsi itu punya. Hanya di beberapa provinsi saja yang memiliki Tipitaka lengkap. 45 buku dalam bahasa Pali, 45 buku dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, apakah sebagai umat Buddha kemudian perlu menghafal, perlu membaca semuanya itu? Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semua punya waktu, boleh membaca, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya itu tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk membaca Tipitaka, sebenarnya juga tidak masalah. Karena pada intinya apa yang ingin ditekankan oleh Sang Buddha itu adalah bagaimana kita mempelajari diri kita sendiri. Bagaimana kita itu melihat ucapan kita, perilaku kita, kemudian pikiran kita masing-masing. Itulah yang ingin ditekankan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, suatu saat ada seorang biku datang kepada Sang Buddha. Bante, saya tidak sanggup untuk menjalankan 227 vinaya. Karena aturan para biku itu ada 227 yang pokok. Kemudian Sang Buddha bertanya, apakah kamu sanggup menjaga ucapan kamu? Sanggup, Bante. Apakah kamu sanggup menjaga perilaku kamu? Sanggup, Bante. Apakah kamu sanggup untuk menjaga pikiran kamu? Sanggup, Bante. Kalau memang sanggup, tidak usah khawatir. Jalan, praktek dengan baik. Karena kita sekalipun dalam praktek intinya itu hanya untuk menjaga ucapan, menjaga perilaku, dan menjaga pikiran kita. Tidak lebih dari itu. Yang namanya Tipitaka, mulai dari Vinaya Pitaka, kemudian Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka, itu isinya tentang apa? Isinya itu hanya tentang batin dan jasmani. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya pelajari sendiri bagaimana kondisi batin ibu bapak dan saudara semuanya, bagaimana kondisi dan perilaku jasmani, fenomena jasmani ibu bapak dan saudara semuanya, itu sudah sama dengan mempelajari Tipitaka. Bagaimana mempelajari batin? Kita perhatikan apakah batin kita itu disertai dengan kemarahan ataukah tidak. Waktu kita mendengarkan semacam ini, ada rasa suka atau tidak suka. Nanti begitu kita terjun di tengah-tengah masyarakat, apakah ada rasa suka atau tidak suka? Kemudian apakah ada keserakahan ataukah tidak? Apakah ada kebodohan ataukah tidak? Cuman begitu saja. Kalau kita berucap, apakah ucapan kita itu disertai dengan kebencian ataukah tidak? Disertai dengan rasa tidak suka ataukah tidak?
disertai dengan keserakahan ataukah tidak, disertai dengan kebodohan ataukah tidak. Demikian pula ketika kita bertindak, berperilaku, apakah tindakan dan perilaku kita itu disertai dengan kebencian ataukah dengan kasih sayang, dengan keserakahan ataukah dengan kemurahan hati, dengan kebijaksanaan ataukah dengan kebodohan. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mampu melihat, mampu mengerti, mampu memahami, bukan orang lain tetapi diri sendiri, di situ ibu bapak dan saudara semuanya sudah sempurna dalam mempelajari Tipitaka. Jadi tidak perlu ibu bapak dan saudara semuanya harus buka Tipitaka satu persatu begitu. Ya, saya ada Tipitakanya, kemana-mana selalu saya bawa Tipitaka lengkap, baik dalam bahasa Pali maupun dalam bahasa Inggris. Nah, semuanya sekarang bisa dimasukkan dalam komputer begitu, sehingga kemanapun sepanjang saya bawa komputer, ya saya di situ bawa Tipitaka. Beda dengan dulu kalau harus buku cetak begitu. Dan komputer saya isinya buku itu berapa? 5.000 lebih. 5.000 buku lebih begitu. Jadi semua macam-macam buku itu ada. Berbagai macam buku itu ada dalam komputer saya, tapi kebanyakan itu dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kalau memang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak memiliki waktu, cukup perhatikan ucapan, cukup pelajari tindakan ibu bapak dan saudara semuanya, cukup pelajari batin ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dari ribuan sutta yang ada dalam Tipitaka, pada malam hari ini saya mengambil Dahara Sutta yang tadi saya terjemahkan artinya muda. Sebenarnya sutta ini merupakan percakapan Sang Buddha dan Raja Pasenadi. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya pernah dengar cerita bahwa Sang Buddha itu mencapai pencerahan di usia berapa? Sang Buddha mencapai pencerahan di usia berapa? Mana yang sekolah ini? Sang Buddha mencapai pencerahan di usia berapa? Enggak tahu? Berapa? Aduh. Sang Buddha mencapai pencerahan di usia berapa? Sang Buddha meninggalkan istana usia berapa? Sang Buddha meninggalkan istana, meninggalkan rumahnya itu usia 29 tahun. Berjuang, bertapa dengan berbagai macam cara selama 6 tahun. 29 tambah 6 berapa? 35 tahun. Nah, Sang Buddha itu di usia 35 tahun. Kalau 35 tahun itu masih muda atau sudah tua? Masih muda, relatif muda. Itu relatif muda. Pada saat Sang Buddha masih berusia 35 tahun seperti itu, Sang Buddha itu sudah mulai membabarkan dhamma, kemudian mendirikan sangga. Sementara para petapa dan pendiri-pendiri agama lain, mereka baru mendirikan agama kalau mereka itu sudah tua. Oleh karena itu, suatu ketika Raja Pasenadi datang, Bante, para pendiri agama yang ada di India ini semuanya sudah sepuh-sepuh, semuanya sudah tua-tua. Paling tidak rambutnya itu sudah putih baru mendirikan agama. Mengapa Bante yang masih muda
berani mendirikan agama, berani mendirikan komunitas, mendirikan kelompok para biku. Sang Buddha tidak menjawab alasannya, tetapi kemudian Sang Buddha mengatakan, "Oh Raja, oh Baginda Raja, ada 4 hal yang muda atau kecil itu tidak bisa disepelekan." Jadi Sang Buddha mengatakan ada 4 hal kecil, ada 4 hal yang bisa dikatakan mudah, tetapi dia tidak bisa disepelekan. 1, api. Api itu kalau masih kecil tidak ada masalah. Kita bisa pergunakan untuk masak. Kita bisa pergunakan untuk nyalakan lilin semacam ini. Tapi kalau sudah besar, apapun yang ada habis dibakar oleh api. Biasanya kalau dulu di Kalimantan bulan-bulan begini ini sudah mulai kebakaran. Asapnya tidak tahu sampai di sini atau tidak, tapi sampai Singapura, sampai Malaysia. Itu api dari kecil saja. Biasanya para petani kami yang membuka ladang berpindah itu hanya gunakan korek api, begitu cuman 1 kepala korek api kita nyalakan, bakar kayu-kayu yang sudah kami keringkan. Nanti kemudian hutan-hutan belantara itu semuanya terbakar. Bahkan kalau pas musim kemarau tahun 97, lahan gambut yang dalamnya segini, kalau kita masuk itu dalamnya segini, itu pun terbakar semuanya. Itu pada saat kemarau tahun 97-98. Semua rawa-rawa yang dulunya banjir, kalau begitu kita injak itu langsung goyang. Diinjak di sini goyangnya sampai bisa 50 meter ke depan. Itu semuanya habis terbakar oleh api. Nah, oleh karena itu, sekalipun kecil kita tidak boleh meremehkan yang namanya api. Sekalipun kecil, kita harus bersikap waspada dengan yang namanya api. Kalau tidak hati-hati, rumah kita habis dalam waktu sesaat. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya perhatikan rumah-rumah di pinggir, kalau di Kalimantan begitu, dulu rumahnya kebanyakan dari kayu. Sekarang kebanyakan rumah secara permanen dari tembok begini. Rumah kayu atapnya itu tidak dari seng. Rumah kayu kalau orang-orang Kalimantan biasanya dari sirap. Tidak tahu di sini kenal sirap atau tidak. Ya, ada sirap juga ya. Nah, sirap itu kalaupun sudah musim kemarau, kena api sedikit saja, langsung terbakar. Seperti Samarinda, Balikpapan dulu, ketika rumah-rumah kayu begitu masih banyak, kalau ada 1 rumah terbakar, itu minimal 10 rumah pasti akan habis. 1 rumah saja, karena rumah mereka berdempetan dan semuanya dari kayu. Apalagi di dekat pinggir sungai begitu, perumahannya anginnya kencang. Sebentar saja sebelum itu pemadam kebakaran datang, apinya sudah menghanguskan beberapa rumah. Belum lagi kalau rumahnya itu di gang sempit. Nah, oleh karena itu Sang Buddha berpesan mengatakan kepada Raja Pasenadi, sekalipun api itu kecil, jangan diremehkan. 2, ular berbisa.
Ular berbisa kalaupun kecil matuk kita mati enggak? Mati. Ular kecil sekalipun dia kecil, kalaupun matuk kita bisa mati. Dulu waktu saya di Sri Lanka, saya tinggal di hutan-hutan belantara begitu. Yang namanya di Sri Lanka itu banyak ularnya. Ada ular-ular tertentu yang warnanya mirip tanah, itu tidak terlalu berbisa, tapi dia senang sekali untuk tinggal di jalan-jalan begitu yang kita lewati, karena itu jalan setapak. Dan itu dia senang tinggal di situ kalau malam hari. Jadi kalau tinggal di jalan itu apa yang dia lakukan? Dia itu melingkar seperti obat nyamuk. Dan kita kalaupun disentri itu kadang-kadang nggak kelihatan. Gitu kita nyenggol sedikit itu langsung tok begitu. Kita itu tidak terlalu beracun, tidak beracun. Cuman kalau pas dipatuk, ya paling tidak 1 minggu tidak bisa berjalan. Guru saya pernah malam-malam begitu, beliau jarang sekali mau pakai senter. Suatu malam setelah selesai memberikan penghormatan kepada kepala wihara, beliau kembali ke kutinya. Ketika kembali ke kuti ya dipatuk oleh ular begitu. Dan akhirnya selama 1 minggu ya beliau tidak bisa jalan karena kakinya ini bengkak. Dan kalau di Sri Lanka itu yang namanya ular-ular berbisa semacam itu banyak sekali. Dan yang paling ganas itu bukan ular kobra yang warnanya hitam seperti itu. Kalau di sana justru yang paling berbahaya itu adalah kobra hijau. Kobra hijau itu senang, dia tinggal di pohon-pohon, warnanya mirip seperti daun-daun begitu. Ada juga ular yang berbisa itu, dia senang sekali tidur dengan manusia. Jadi dia itu senang tidur dengan manusia, kenapa? Karena dia cari tempat yang panas, yang hangat. Kalau kita gerak sedikit, tidak hati-hati kita dipatuk ya. Kalau biku-biku hutan di Sri Lanka, kalau dipatuk ular itu hanya ada 2 kemungkinan, hanya ada 2 pilihan. Karena biasanya kalau biku-biku yang tinggal di hutan belantara, mereka tinggalnya sendirian. Mau ketemu biku lain itu harus berjalan minimal 2 jam untuk bertemu biku yang lainnya. Kalau mereka tinggal di hutan belantara begitu. Kalau mau ketemu umat, jalannya berapa lama? Jalannya itu 1,5 jam. Jalan kaki di tengah hutan belantara, suara mobil sudah tidak ada, suara apapun sudah tidak ada kecuali suara binatang-binatang hutan. Oleh karena itu, pilihan mereka itu hanya ada 2. 1, mati dengan tenang, atau mati dengan pikiran yang kacau. Cuman itu saja pilihannya. Karena kalaupun dia harus lari cari bantuan begitu, paling banter kita mampu lari itu 10 menit, itu sudah paling lama. Karena kalau ular-ular berbisa semacam itu, kemampuan mereka untuk membunuh manusia itu 5 menit. Pernah Bante Nyanawimala, beliau itu biku dari Jerman, meditasi di hutan belantara begitu. Beliau sedang meditasi, kemudian habis meditasi ya beliau langsung bangun. Begitu bangun langsung meditasi jalan beliau. Karena kita meditasi itu tidak hanya bisa duduk diam tutup mata saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara berjalan. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Karanemeta Sutta itu ada salah satu paragraf bunyinya, Titancak nisinowa sayanowa yawatasa wigatamido etang sating aditeya brahma metang
wiharang itamahu. Titanca itu berdiri, nisino itu duduk, sayano itu berbaring. Titanca nisinowa sayanowa yawa tasawi gatamido, ataukah diam. Yawa tasawi gatamido etang sating, jika satik perhatian itu dikembangkan seperti itu. Etang sating aditya rahmametang wiharang itamahu. Dia dikatakan hidup dalam Brahma. Oleh karena itu meditasi tidak hanya duduk saja. Nah, selama saya berada di Indonesia, saya berusaha untuk memperkenalkan agar meditasi ini bisa dipraktikkan oleh semua orang. Caranya bagaimana? Caranya cuma menyadari seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, termasuk kondisi batin, bagaimana waktu kita berjalan, melangkah begitu, dirasakan langkah kakinya itu seperti apa. Waktu kita sedang berbicara seperti ini, diperhatikan apakah suaranya itu keras ataukah lembut. Apakah suaranya itu disertai dengan kemarahan ataukah kasih sayang. Apakah waktu kita bicara seperti itu ada kesombongan ataukah tidak. Ada kebenaran ataukah tidak dalam ucapan kita. Itu yang kita perhatikan. Kalau kita sanggup praktek seperti itu sebenarnya sudah meditasi. Jadi meditasi dalam agama Buddha itu tidak hanya ketika ibu bapak dan saudara semuanya duduk diam, bersila, mata tertutup, kemudian pikiran itu hanya fokus pada satu objek saja, mengamati keluar dan masuknya napas. Tidak. Yang namanya meditasi itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Apakah ibu bapak dan saudara semuanya sedang makan, sedang berjalan, sedang, bahkan Sang Buddha mengatakan ketika kita sedang buang air besar ataupun buang air kecil di toilet, itu pun bisa dilakukan dengan cara bermeditasi. Nah, oleh karena itu meditasi itu tidak terpaku untuk duduk saja. Tidak terpaku dengan mata tertutup saja. Tidak terpaku pada fokus hanya dengan napas yang keluar dan masuk saja. Tadi Bante Nyana Wimala, ketika beliau habis duduk begitu beliau jalan. Waktu jalan itu pertama beliau awalnya jalan ya santai-santai saja. Tapi setelah beberapa saat kemudian beliau baru sadar tangannya yang sebelah kanan itu terasa berat. Beliau perhatikan begitu, beliau lihat begini, ternyata ular itu sudah melingkar di tangannya begini. Ada di tangannya dan ular berbisa itu. Bante Nyana Wimala itu sangat terkenal sebagai biku yang sangat luar biasa. Ya beliau cuman turunkan tangannya di di tanah begitu, habis itu ya ularnya pergi. Tapi pernah ada Bante Nyana Wira. Bante Nyana Wira, bukan Bante Nyana Wira. Itu yang satu Bante, sekarang masih hidup beliaunya, Nyana Dipa. Bante Nyana Dipa pernah meditasi di tengah hutan belantara begitu. Pada saat beliau sedang bermeditasi, kemudian waktunya untuk bangkit, beliau buka mata. Begitu buka mata, apa yang terjadi? Yang terjadi itu di lehernya gini sudah dililit oleh ular. Lilit ular gitu. Ya sudah. Beliau tutup mata lagi sampai ularnya itu pergi. Gitu. Dan itu karena itu ularnya berbahaya, ularnya berbisa. Dan yang namanya ular berbisa kalau matuk ya bisa cepat mengirim kita untuk mati. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ular sekalipun kecil, kalau dia berbisa tidak bisa disepelekan. Ketiga,
putra mahkota. Yang namanya putra mahkota, dia kalau masih kecil juga tidak bisa diremehkan, karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan yang sanggup menghancurkan siapa saja ketika dia berkuasa. Nah, oleh karena itu Sang Buddha mengatakan kepada Raja Pasenadi, sekalipun masih muda, sekalipun masih kecil, yang namanya putra mahkota itu tidak bisa disepelekan. Dan yang keempat, itu adalah para biku. Karena di sini tadi Raja Pasenadi bertanya kepada Sang Buddha bahwa Sang Buddha itu masih muda, tetapi berani mendeklarasikan diri, berani mengatakan bahwa beliau adalah pemimpin agama Buddha, bahwa beliau adalah pendiri agama Buddha. Punya murid jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan, jangan meremehkan biku sekalipun dia masih muda. Karena biku muda sekalipun bisa jadi dia adalah orang yang telah menyelesaikan tugasnya, telah menghancurkan seluruh kotoran batinnya dan menjadi arahat. Di zaman Sang Buddha banyak sekali samanera-samanera yang masih umur 7 tahun begitu sudah menjadi arahat, sudah mencapai kesempurnaan, sudah mencapai tingkat kesucian yang terakhir. Banyak sekali. Tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi banyak. Ada samanera yang lagi baru dicukur rambutnya, kemudian dia waktu dicukur itu sambil bermeditasi, dan tepat pada saat dicukur itu dia mampu mencapai kesucian. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, tema ini saya ambil karena saya ingin mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita sebagai umat Buddha hidup di wihara begini itu tidak hanya yang tua saja yang ada, yang muda juga ada. Semua orang itu punya potensi, punya fungsi, punya kompetensi yang berbeda-beda. Kebanyakan kita tidak perlu menjadi rahasia lagi. Kalau meditasi atau selesai puja bakti, yang diucapkan apa? Sapi sata bawantu sukhitata. Artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Realitasnya kita masih bertengkar terus satu dengan yang lain. Masih ribut terus dengan satu sama lain. Ya atau enggak? Nah, betul. Ini bukan rahasia lagi. Di mana-mana umat Buddha kebanyakan seperti itu. Kewihara bukan untuk mencari ketenangan, kewihara bukan untuk mencari kedamaian. Kewihara bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk mencari keributan, untuk mencari penderitaan. Kita datang ke wihara ini tujuannya untuk apa? Untuk bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau bahagia maunya kuncinya harus rukun atau kita harus bertengkar? Rukun. Harus rukun. Harus bisa hidup dengan damai. Hidup dengan persaudaraan yang sangat kuat. Saya hidup di Sri Lanka itu selama
12 tahunan tidak pernah mendengar yang namanya umat di wihara itu ribut. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah mendengar umat itu kemudian saling gontok-gontokan, rebutan kekuasaan antara satu dengan yang lain. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tapi kalau suatu ketika ada satu rombongan umat begitu, kemudian komplain kepada kepala wihara kami karena kepala wihara mereka itu kurang baik begitu, sehingga menimbulkan clash antara biku dengan umat. Ada yang seperti itu. Tapi kalau umat sendiri, saya tidak pernah menyaksikannya mereka itu hidup saling gontok-gontokan di wihara. Mereka hidup rukun, menyokong wihara dengan sepenuh hati. Menyokongnya dengan cara apa? Mereka menyokong semampu mereka. Kalau di Sri Lanka itu ada kebiasaan, sebelum mereka itu berangkat bekerja, pagi-pagi mereka datang ke wihara untuk puja. Para supir begitu, kalau lewat di wihara pasti pertama kali mereka ngangkut penumpang itu akan berhenti dulu di depan wihara. Mereka berhenti di depan wihara, kemudian mereka akan puja meskipun hanya dari pinggir jalan. Dan sebelum puja apa mereka lakukan? Mereka berdana. Berdananya tidak banyak. Kalau orang Sri Lanka itu tidak malu. Berdana itu kalau di sana masih pakai uang koin kebanyakan. Berdana pakai uang koin itu yang dimasukkan ke kotak dana itu kadang-kadang hanya 1 rupi, 2 rupi, 5 rupi, 10 rupi. 1 rupi itu kalau di Indonesiakan sekitar 100 rupiah saja. 100 rupiah. Mereka tidak malu karena itu sudah menjadi budaya mereka. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Setiap pagi sebelum mereka memulai bekerja datang ke wihara untuk puja. Kadang-kadang kalau mereka sempat untuk nyalakan dupa, karena adanya dupa. Kalau di sana tidak ada lilin, tapi di sana ada yang namanya lampu minyak. Itu mereka nyalakan. Mereka membuat lampu minyak dari kecil-kecil begitu, kecil hanya sebesar ini, ada lampu minyaknya, mereka nyalakan. Mereka akan berdana terlebih dahulu. Karena itu kalau di wihara saya itu salah satu wihara yang sangat terkenal di kota Kolombo yang saya tinggali. Itu kalau menghitung duit pakai mesin, menghitungnya tidak lagi pakai tangan, menghitungnya itu pakai mesin. Itu menghitung uang koin, uang recehan itu bisa 3 hari lebih. Ya karena itu umatnya setiap waktu, setiap hari berdananya uang koin-koin begitu. Dan mereka tidak malu. Mereka mau berkontribusi untuk kepentingan wihara. Dan tidak harus umat dari wihara itu. Karena kalau seperti sopir-sopir begitu atau kadang mereka lewat dan mereka tahu seperti wihara kami itu wihara sangat terkenal, terutama pohon bodinya. Karena kalau di Sri Lanka itu ada kebiasaan untuk menghormati pohon bodhi, dan pohon bodhi itu jauh lebih berharga daripada patung Sang Buddha kalau di sana. Kalau ada di wihara kami itu wihara pohon bodhinya sangat terkenal, sehingga kalau presiden ulang tahun itu pasti dia datang untuk melakukan puja di pohon bodhi itu. Pernah presiden yang terdahulu yang perempuan itu dia terkena bom, sekarang lagi rame-ramenya bom di Surabaya. Terkena bom, matanya ini buta. Dirawat di rumah sakit berbulan-bulan tidak sembuh. Dia suruh para menterinya untuk melakukan puja di wihara kami, sembuh. Kalau ada orang tidak punya anak, misalnya, dia puja di situ. Punya anak, tidak punya jodoh, pujanya di situ. Itu. Nah, kalau di Bali, masyarakat Bali itu puja terhadap pohon masih banyak. Gitu.
Mereka sebenarnya itu tujuannya apa? Karena mereka pohon itu kan untuk nyimpan air. Untuk nyimpan air, untuk menciptakan, menyimpan apa? Memproduksi oksigen juga. Kalau tidak ada pohon, tempatnya itu panas, kemudian airnya itu gampang kering. Nah, oleh karena itu di Sri Lanka itu karena pohon bodinya banyak yang dipuja, ya akhirnya apa? Air itu selalu berkecukupan. Sebenarnya ini adalah cara nenek moyang kita untuk menjaga agar anak cucunya itu tidak kekurangan air, tidak menjadi panas lingkungannya. Sekarang seperti di Kalimantan itu hutannya habis dibabatin, kan kemudian ditanamin kelapa sawit. Banyak juga yang habis dibabatin karena digusur untuk kepentingan perusahaan batu bara. Ya panas sekali sekarang, tambah panas. Itu hampir tidak ada hutan. Kalau dulu tahun 90-an, saya masih ingat, mau cari kayu yang sebesar mobil itu ada. Masih banyak kita mau buat papan, buat balok, tinggal pilih. Kayu ukuran yang diameternya 50 itu sudah kita singkirkan, kita tidak mau. Tapi sekarang ukuran 40, ukuran 30 tebang untuk buat apa namanya balok, untuk buat papan. Dan untuk memenuhi kebutuhan kami. Itu pun sudah sangat sulit. Itu. Nah, masyarakat Bali mereka melakukan puja terhadap pohon begitu. Masyarakat India melakukan puja terhadap pohon seperti itu. Akhirnya apa? Di Sri Lanka itu hutan-hutan itu terjaga dengan baik. Di sana yang namanya hutan lindung itu dijaga oleh pemerintah dengan sangat baik. Para biku sekalipun kalau potong pohon sembarangan di hutan masuk penjara. Tidak peduli pakai jubah. Kalau potong kayu pohon di hutan sembarangan pasti tangkap, masukkan penjara. Karena mereka menjaga hutan dengan baik, menjaga hutan dengan maksimal. Itu ya, di hutannya itu dijaga sedemikian rupa, hutannya itu dijaga dengan baik. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kontribusi yang diberikan oleh umat ketika mereka berada di wihara begini itu sangat penting. Menjaga kerukunan antara satu dengan yang lain itu penting. Yang tua-tua kalau di wihara semacam ini memberikan motivasi kepada generasi muda. Karena yang tua ini tidak selamanya hidup. Yang tua kalau memang waktunya pensiun ya harus tahu diri. Kalau di Butan itu kan sampai sekarang masih sistem kerajaan. Sampai sekarang itu masih menjadi sistem kerajaan dan itu adalah negara Buddhis murni. Kecil negaranya, tetapi itu adalah negara paling bahagia di dunia ini. Kalau di sana itu ada yang namanya Menteri Kebahagiaan. Itu satu-satunya menteri di dunia. Urusannya apa? Urusannya adalah untuk ngecek, memastikan masyarakat mereka hidup bahagia. Setiap tahun akan, kalau di sini ada sensus penduduk ya. Sensus penduduk kalau kita dicatatin cuma apa? Jumlah keluarga, jumlah kekayaan, ternaknya berapa segala macam, penghasilannya berapa. Itu yang di sensus, itu yang dicatat. Kalau di Butan mereka juga ada yang namanya, setiap tahun itu pasti ada yang namanya sensus kebahagiaan. Dan mereka menentukan kebahagiaan hidup itu tidak dari materi yang mereka miliki, tetapi dari kepuasan hidup mereka. Bagi orang Butan, yang penting mereka punya sawah untuk tanam padi, punya sapi atau kerbau untuk menggarap sawah, dan punya rumah. Itu sudah cukup buat mereka.
Mereka di Butan itu tidak ada yang namanya cerita televisi. Rumah-rumah tidak ada televisi. Listrik gratis, tapi tidak ada televisi. Tidak ada HP juga. Tapi mereka adalah masyarakat yang paling bahagia di dunia ini. Dan itu menjadi percontohan, dipelajari oleh negara-negara dari manapun. Karena mereka ingin belajar bagaimana caranya hidup bahagia. Itu negara Buddhis. Itu satu-satunya negara yang paling bahagia di dunia ini. Tidak ada peperangan. Karena yang diutamakan apa? Kebahagiaan. Kalau nanti dari sensus itu ditemukan si A itu tidak bahagia, ya akan dievaluasi, dibantu bagaimana agar orang ini bahagia. Itu. Nah, di Butan ini mereka menganut ajaran Buddhis yang sangat kuat. Dan dalam konsep Raja Cakrawati itu, kalau raja punya keturunan, punya anak, punya putra mahkota, ketika dia tahu bahwa rambutnya sudah ada yang putih, sudah beruban, itu pasti dia langsung serahkan tata kerajaannya kepada anaknya. Sampai sekarang Butan itu masih menganut prinsip seperti itu. Sekalipun raja yang dahulu itu masih sehat, segar, bugar, usianya baru mungkin 55 tahun. Sementara anaknya sendiri itu baru usia 25 tahun. Kemudian tahta kerajaan itu diserahkan kepada anaknya. Tahta kerajaan itu diberikan kepada anaknya yang masih muda itu. Dan dia memimpin negaranya dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan berorganisasi di wihara begini, kita harapannya adalah untuk hidup bahagia. Oleh karena itu, yang tua harus bisa mendidik, mengarahkan yang muda. Yang muda juga bisa menghormati yang tua. Agar apa? Agar terjadi kesinambungan, agar terjadi keharmonisan antara yang tua dan muda. Yang tua juga harus tahu diri, ini sudah waktunya saya menyerahkan kepengurusan kepada yang muda. Biarlah yang muda turut berpartisipasi agar nanti tidak terjadi gap. Karena yang tua ini mau berkuasa terus sehingga nanti waktu tiba-tiba mendadak mati begitu, yang muda ini kelabakan karena tidak diarahkan. Nah, oleh karena itu potensi mereka juga perlu dibangun. Waktu saya berwasa di Malinau tahun lalu, ketika acara Katina itu dilakukan, dalam rapat saya minta semua dari yang paling muda sampai yang paling tua itu diberikan kontribusi. Mereka semua harus berperan, tidak ada satupun yang diabaikan. Termasuk kalau pas ada acara Katina begitu, kita ada acara Patidana, tuang air. Semua dari anak-anak yang paling kecil itu harus ada yang mewakili. Sekolah minggu harus ada yang mewakili. Patria generasi muda harus ada yang mewakili. Ibu-ibu Wandani, kemudian Maga Budi harus ada yang mewakili. Demikian juga dari tokoh sesepuh itu harus ada yang mewakili. Sehingga semuanya itu dilibatkan, semua merasa dihargai. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam kehidupan kita seperti ini, hidup di wihara seperti ini, kita ingin sekali lagi hidup bahagia dan membebaskan diri kita dari penderitaan. Karena kita dipesankan oleh Sang Buddha untuk
merealisasi kebahagiaan yang tertinggi dan bebas dari penderitaan. Bebasnya dari penderitaan sekarang atau dalam kehidupan yang akan datang? Bebasnya dari penderitaan sekarang atau perlu dalam kehidupan yang akan datang? Sekarang dan yang akan datang. Sebenarnya ajaran agama Buddha itu adalah ajaran agama untuk saat ini. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bukan untuk masa lampau, juga untuk masa yang akan datang, tetapi tepat untuk saat ini, karena yang namanya penderitaan itu adanya saat ini. Apapun penderitaan yang kita alami kemarin, apapun penderitaan yang kita alami tadi, semuanya itu sudah lewat. Oleh karena itu tidak bisa disebut sebagai penderitaan. Oleh karena itu tidak bisa disebut sebagai realitas, tetapi itu adalah pengalaman. Apapun penderitaan yang akan terjadi nanti, besok, lusa, atau dalam kehidupan yang akan datang, itu juga bukan penderitaan karena belum kita alami. Itu masih belum menjadi realitas. Tetapi sekarang katakanlah ibu bapak dan saudara semuanya duduk, kakinya sakit, menderita enggak? Nah itu berarti penderitaannya adanya saat ini. Masalah nanti kita duduk sakit lagi itu urusan nanti. Tapi yang ada itu adalah tepat saat ini. Jadi agama Buddha itu adalah agama untuk saat ini, untuk menjalani kehidupan saat ini juga. Itu. Jadi bukan untuk kemarin, bukan untuk yang akan datang, bukan untuk besok, tetapi bagaimana kita bisa mempraktikkan agama Buddha itu sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita tepat saat ini juga. Pada saat kita melihat misalnya, apakah waktu kita melihat di situ ada kebencian ataukah kebahagiaan? Atau tidak ada kebencian, juga tidak ada kasih sayang misalnya, tetapi kondisinya netral. Tidak ada rasa suka maupun tidak suka. Kita perhatikan, kita amati. Itu sebenarnya pola hidup umat Buddha. Mengamati bagaimana mata melihat, mengamati bagaimana telinga ini berproses, mengamati bagaimana hidung itu berproses, mengamati bagaimana waktu kita makan. Apakah waktu kita makan kemudian makanannya misalnya rasanya kita anggap tidak enak misalnya. Waktu makanannya itu tidak sesuai dengan selera, apakah kita jadi marah? Biasanya bapak-bapak yang gampang protes pada ibu-ibunya. Makan nyayur kayak gini tidak enak sama sekali misalnya. Yang gampang protes itu bapak-bapak biasanya. Karena yang tugas masak itu ibu. Dan yang namanya orang masak itu tidak selamanya enak. Kadang kalau pas masak moodnya, kondisi emosinya itu lagi tidak stabil, biasanya masakannya itu kurang enak. Kalau ibu-ibu masak dengan kondisi emosi yang kurang baik, biasanya masakannya itu kurang enak. Tetapi kalau dia masak dengan kondisi batin yang stabil, masakannya itu enak. Jadi tidak selamanya baik. Dan biasanya kalau orang yang buat tempe, tidak tahu di sini ada, tadi ada rasanya, tadi sepertinya saya ingat ada tempe, saya tidak ingat tadi. Sepertinya ada tadi siang. Itu orang yang buat tempe biasanya kalau mereka kondisi batinnya itu lagi nggak enak, lagi nggak stabil. Kalau mereka buat tempe biasanya tempenya itu gampang busuk. Nah pernah dilakukan suatu penelitian di Jepang. Jadi air begini itu ditulisin, ada yang tulisannya bagus, terima kasih. Ada yang tulisannya tidak baik, kurang ajar. Kemudian airnya ini dimasukkan dalam kulkas. Dibekukan selama beberapa minggu begitu. Habis gitu diambil. Airnya itu diambil. Kemudian difoto menggunakan alat khusus. Ketika difoto,
botol-botol atau gelas yang tulisannya bagus, itu gambarnya sangat bagus. Tapi kalau gelas-gelas yang tulisannya jelek, itu gambarnya juga jelek. Ini juga dibuktikan dengan cara apa? Memasukkan nasi dalam gelas semacam ini. Gelas-gelas yang diisi dengan nasi, kemudian diisi dengan tulisan yang baik, itu mampu bertahan lebih lama. Sementara gelas-gelas yang ditulisi tulisan yang jelek, itu gampang busuk. Itu oleh karena itu kalau orang yang buat tempe pas kondisi emosionalnya tidak baik, itu tempenya juga umumnya tidak baik. Orang masak juga begitu. Itu. Orang masak, ibu-ibu masak juga umumnya banyak yang begitu. Oleh karena itu, ya bapak-bapak kalau pas ketemu kondisi semacam itu ya harus bisa memaklumi, harus bisa melihat, bukan marah pada ibunya, tetapi bagaimana kita mengamati kondisi batin kita. Oh, ini ada rasa tidak suka karena saya makan seperti ini. Mungkin terlalu pedas, mungkin terlalu asin, terlalu manis dan sebagainya. Atau kurang asin, kurang manis, kurang asam dan sebagainya. Kita amati. Kita perhatikan rasa suka dan tidak suka, kemarahan dan kebencian, keserakahan dan berbagai macam kondisi emosional yang ada dalam diri kita. Kalau kita mengamati seperti itu, sebenarnya itulah yang namanya meditasi. Jadi inilah bagaimana melakukan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi kalau ibu bapak dan saudara semuanya praktek seperti itu, sepanjang ibu bapak dan saudara semuanya punya mata, punya telinga, punya hidung, punya lidah untuk merasakan, punya kulit, punya pikiran, pasti punya waktu untuk praktek. Pasti punya waktu untuk bermeditasi. Mengamati pikirannya waktu mendengarkan Dhammadesana begini, misalnya ada rasa bosan, kok Dhammadesananya tidak rampung-rampung. Dhammadesananya tidak selesai-selesai misalnya. Muncul kebencian, muncul ketidaksukaan. Amati ketidaksukaan itu. Perhatikan bagaimana rasa tidak suka itu timbul dan tenggelam. Itulah yang namanya meditasi. Jadi meditasi itu tidak hanya duduk diam, mata tertutup, tetapi tepat pada saat kita sibuk, pada saat kita aktif, pada saat kita penuh dengan kegiatan itulah kemudian kita penting untuk melakukan meditasi. Ya. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, pesan-pesan semacam ini akan saya sisipkan terus-menerus dari waktu ke waktu, sehingga umat-umat itu juga merasa punya waktu untuk praktek. Karena kalau harus duduk, belum tentu semua orang itu mampu duduk. Kalau meditasi itu harus diam dan fokus, tidak semua orang itu bisa diam dan fokus. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengamati, memperhatikan, selalu sadar dengan aktivitas batin dan fisiknya, ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek. Siapa saja bisa praktek. Apakah punya waktu, sibuk atau tidak, itu sama saja. Seperti saya, sekalipun saya bisa duduk lama, ya belum tentu saya mampu konsentrasi. Kalau saya bisa konsentrasi 1 menit saja, bagi saya itu luar biasa. Hanya fokus pada satu objek 1 menit saja, bagi saya itu sangat bagus. Tapi saya tidak bisa. Dan saya tidak khawatir. Yang penting saya tahu bahwa saya tidak bisa fokus seperti itu. Itu sudah cukup dan itu sudah menjadi bagian dari praktek meditasi. Ya, oleh karena itu kan dalam Karanametta Sutta seperti yang saya sebutkan tadi, apakah berdiri, apakah berbaring, apakah sedang duduk, ataukah sedang diam. Selama kita punya perhatian, selama itu pula kita bermeditasi. Selama itu pula kita berdiam dalam Brahma. Pada saat seseorang memperhatikan, memiliki kesadaran, memiliki sati, dia tidak membenci siapapun, tidak membenci dirinya sendiri, juga tidak membenci orang lain. Tidak menyakiti dirinya sendiri, juga tidak menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika praktek metta,
mempraktekkan meditasi cinta kasih, di situ sebenarnya kita tidak memusuhi siapapun, tapi kita menyayangi semua orang. Diri kita sendiri kita sayangi, orang lain juga kita sayangi. Nah, dalam kehidupan berwihara, kehidupan berorganisasi semacam ini juga perlu mengembangkan kasih sayang untuk semuanya, agar wihara-wihara semacam ini menjadi tempat yang paling nyaman untuk ditinggali, menjadi tempat yang paling nyaman untuk dikunjungi, bukan menjadi tempat yang paling enak untuk dihindari. Banyak gara-gara pertikaian, permusuhan, kemudian ketidakcocokan, wihara itu menjadi tempat yang paling hindari dalam hidup. Nah, ini perlu kita antisipasi, perlu kita waspadai agar wihara itu menjadi tempat berkumpulnya kita semuanya umat Buddha. Disinilah kita merasakan persaudaraan, disinilah kita merasakan persatuan, dan disinilah kita merasakan kebahagiaan. Dengan cara itulah nanti kemudian kita bisa menyebarkan pesan-pesan Dhamma. Tidak harus lewat ucapan, tetapi lewat perilaku. Tidak harus dengan cara, kamu ini loh ajaran Sang Buddha itu baik. Tidak, tapi dengan perilaku kita yang baik itu, semua orang kemudian akan tahu, oh inilah prakteknya umat Buddha itu. Oh, beginilah cara umat Buddha itu memperlakukan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian nanti orang juga akan segan, akan mudah. Kalaupun mereka menjadi penganut agama Buddha, paling tidak mereka segan, kemudian bisa meniru perilaku kita, bisa meniru bagaimana memperlakukan manusia yang lain juga. Cukup satu orang saja yang mau praktek dengan baik, dia sudah mampu menjadi virus yang akan bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek dengan baik, bisa termotivasi untuk praktek. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya juga punya semangat, punya motivasi untuk bermeditasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kalau memang ada yang mau bertanya, ya. Yang mau bertanya saya persilakan. Tidak ada yang bertanya? Tanyanya bebas saja. Ya, silahkan Pak. Terima kasih. Saya mendengar khotbah sebenarnya tadi tentang jumlah dan harga Tipitaka. Saya merasa terinspirasi. Namun entah bagaimana usahanya untuk wihara ini, saya sangat mendukung dengan ceramah tadi, yaitu Tipitaka yang harga sekian dan jumlah sekian. Seandainya saya punya pendapat ini, mungkin ada teman di wihara juga ada kesamaannya. Saya sangat cocok sekali kalau di wihara juga terwujud dan ada nyata tentang Tipitaka sendiri. Ya. Sebab yang saya alami di sekolah itu anak-anak sering terjadi saling tanya di antara yang lain tentang kitab suci. Sehingga tadi saya sangat kembali ke tadi tentang jumlah Tipitaka dan harga itu sendiri. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Ya. Nah, di beberapa wihara Pak, ketika mereka menggalang dana, itu dananya digalang dari umat sendiri dengan cara arisan. Arisannya bagaimana? Jadi umat-umat ini mengumpulkan uang, kemudian uangnya itu ditabung.
dan nanti ditabung dengan cara deposito. Kalau deposito kan bunganya tinggi. Nah, nanti bunganya saja yang diambil untuk kepentingan wihara, kemudian uang yang ditabungkan tadi dikembalikan kepada umat. Itu juga dilakukan di Bali. Di Bali itu mereka punya laba, itu organisasi arisan namanya punya laba. Jadi semua yang mau, yang tertarik itu mereka kemudian arisan rame-rame, dan arisan ini uangnya semuanya ditabung. Setiap tahun itu nanti akan dibuka, dan itu bunganya kalau nggak salah 2 miliar atau berapa begitu. Karena mereka orang banyak di Wihara Sakyamuni. Wihara Sakyamuni itu umatnya banyak sekali. Dan setahu saya, umat-umat Bali itu adalah umat-umat yang memiliki keyakinan yang luar biasa dari berbagai tempat ya. Berbagai tempat yang pernah saya kunjungi, tingkat keyakinan umat Bali itu karena pengaruh dari agama Hindu juga sebenarnya, itu keyakinannya paling luar biasa. Dari semua tempat di Jawa, di Sumatera, di tempat-tempat yang lain, keyakinan yang dimiliki oleh umat Bali, itu sangat luar biasa sekali. Apakah di kota ataukah di desa, sama saja keyakinan mereka itu begitu luar biasa terhadap para biku, terhadap sang tiratana, sangat kuat. Sehingga kalau mereka mau menggalang dana ya lakukan itu dengan cara arisan begitu. Ini cara arisan ini juga dilakukan di Jawa. Contohnya di Tegal, itu mereka sanggup membangun wihara itu karena arisan. Tidak karena mereka cari dana dari luar. Tapi semua orang, kalaupun mereka nyumbang begitu, yaitu nanti dimasukkan dalam arisan. Jadi punya semacam slot, berapa slot begitu. Nanti misalnya setiap orang katakanlah 50.000, kemudian dia punya uang 100.000. Ya berarti dia dapat dua slot begitu. Nah itu yang cara-cara yang mereka lakukan. Nah kalau di desa-desa begini, ya bisa dilakukan dengan cara arisan. Misalnya setiap panen itu mereka mau berapa? Itu misalnya di sini yang paling utama itu apa? Lada misalnya, merica begitu. Misalnya nanti setiap panen mereka sumbangkan 10.000, tidak masalah. Gitu, sumbangkan 10.000 sehingga suatu saat akan terkumpul dana yang cukup. Gitu. Dan nanti juga bisa mengajukan ke Departemen Agama begitu. Ya, untuk pengadaan Tipitaka dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran semacam itu ya bisa dirundingkan bersama-sama. Saya dulu membelikan untuk di Medan, kemudian di Batam, sama di Tangerang. Sekarang di Sri Lanka masih ada 2 samanera kita. Kemudian kalau memang mau beli ya bisa minta bantuan kepada mereka. Gitu. Bisa minta bantuan mereka untuk membelikan Tipitaka itu. Gitu. Itu jadi saya bisa menghubungkan kalau memang dananya itu ada. Gitu. Jadi bisa arisan sedikit demi sedikit, bisa mengumpulkan dana sedikit demi sedikit sehingga suatu saat semuanya itu akan terkumpul. Biasanya kalau ditaruh itu selemari begitu, dan itu full 1 lemari biasanya. Gitu. Ya itu enggak semua wihara itu punya. Karena harganya yang cukup fantastis mahal begitu. Ya, tapi itu juga penting ya, kadang-kadang cuman untuk pajangan saja, tapi paling tidak kita bisa tunjukkan kepada masyarakat, ini loh kitab suci saya. Gitu. Ini kitab sucinya umat Buddha, bukan kitab sucinya bukan buku Parita begitu. Kalau buku Parita itu masih belum masuk kategori kitab suci kita. Dhammapada juga belum masuk kategori karena itu masih sebagian buku. Hanya salah satu buku saja. Dhammapada itu hanya masih salah satu buku saja. Gitu. Tapi kitab sucinya itu yang ada jumlah buku yang cukup banyak seperti itu. Jadi jumlahnya lumayan banyak, beratnya itu 66
kilogram. Saya masih ingat. Karena kalau saya kirim itu harus saya timbang. Kalau dikirim dari Sri Lanka ke Singapura dulu habisnya itu 7 juta. Lewat itu lewat saya lupa itu kargonya. Tapi itu harganya segitu. Gitu. Kalau kirim-kirim seperti itu. Ya. Jadi kalau memang mau lebih murah ya kirim ke Singapura dulu, ke umat kita di Singapura. Nanti dari Singapura baru dibawa masuk ke Batam, dari Batam baru dibawa ke sini. Itu lebih murah. Tapi kalau kita kirim ke Indonesia langsung, nanti kena pajak itu mahal sekali. Gitu. Biasanya kalau mau beli barang itu kita kirim ke Singapura, dari Singapura masuk lewat Batam, dari Batam nanti baru masuk ke sini. Gitu, karena Batam dengan Singapura itu masih bebas, enggak dikenakan pajak itu. Kalau antara Batam dengan Singapura. Tapi kalau sudah lewat Jakarta, wah buku segitu bisa kenain pajak paling sedikit 5 juta. Gitu. Paling sedikit 5 juta itu pajaknya. Gitu. Begitu kalau itu pun kalau pajaknya 10%. Kalau harganya 50 juta berarti 10%-nya itu 5 juta. Gitu. Ya. Bisa diusahakan pelan-pelan. Ya, inspirasi semacam itu apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kan dari inspirasi, muncul 1 atau 2 orang punya kesepakatan, kemudian nanti yang lain ikut. Gitu. Kemudian yang lain mau tidak, ya kemudian didiskusikan. Tidak harus dipaksakan, misalnya semua orang harus 100.000 begitu. Tapi bisa juga setiap orang itu bisa berdana sesuai dengan kemampuan mereka. Mampunya seberapa. Itu kalau di umat Kristen begitu ya, ada kewajiban. Mereka itu wajib membayar ke gereja itu 10% dari penghasilan mereka. Nah, oleh karena itu gereja-gereja itu bisa berkembang pesat itu karena sistem itu. Mereka mempunyai kewajiban untuk berdana 10% dari penghasilan mereka. Lah kalau penghasilannya 10 juta, nah 1 juta harus diserahkan ke gereja. Gitu. Itu ada nama persepuluhan di konsep gereja itu. Kalau Sri Lanka sih tidak sampai seperti itu. Sri Lanka wiharanya itu bisa bertahan karena ya itu umatnya mau berdana yang 100 rupiah itu tapi setiap hari. 100 rupiah itu. Gitu. Jadi mereka tidak malu berdana 100 rupiah. Tapi kalau kita berdana 100 rupiah gitu, dapat apa juga. Gitu. Kita malu. Gitu. Kita tidak mau berdana 100 rupiah. Tapi mereka mau. Jadi anak-anak begitu kalau ke wihara ya diajarin, meskipun cuma masukkan koin begitu, ya itu diajarin. Gitu. Kalau di Jawa sekarang ada tabungan yang namanya samajiwita. Samajiwita itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu untuk menyisihkan seluruh uang koin sisa belanja. Nah, sisa belanja itu kan kadang-kadang kita dikasih koin. Nah, itu bisa ditabung semuanya, dimasukkan ke kotak celengan, kemudian nanti dibuka rame-rame. Begitu. Bisa seperti itu. Jadi katakanlah kita kemana, kemudian belanja ada uang recehan begitu, ya sudah dimasukkan ke celengan. Nanti baru dibuka setelah sekian lama, misalnya 3 bulan ke depan, ya dapatnya seberapa pun ya tidak masalah, wong kita dapatnya recehan memang segitu. Gitu. Jadi itu bisa dijadikan solusi, bisa dijadikan sebagai batu pijakan, gitu. Ya, ada pertanyaan lainnya? Ada yang tanya lain? Cukup? Ya, kalau cukup kita tutup. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya selalu berbahagia.